Sedangkan yang kita akan kita ulas hari ini adalah kita akan melacak hadis itu di kitab primernya gitu. Kalau saya dulu ya, saya waktu masih mahasiswa dulu belum ada aplikasi yang canggih seperti ini. Saya biasanya saya mencarinya itu melalui ini kitab Al-Mu'jam Al-Mufahros li Al-Fadil Hadis Nabawi. Ini. Kitab ini adalah kitab yang digunakan untuk melacak hadis. Nah, sebentar ini. Nah, ini kitabnya semacam ini. Ya. Nah, ini kayak kamus ini. Jadi misalnya kita mau mencari misalkan utlubul ilma. Utlubul ilma itu kita harus mencari kata kuncinya. Kata kuncinya apa? Kata kuncinya misalnya utlub. Utlub itu dari kata apa? Kata tolaba misalkan. Nah, maka kita harus mencarinya di huruf to. Nah, ini juz ini tidak ada huruf to-nya, berarti kita harus ganti. Kita harus pindah kitab. Misalkan ini di juz awal, berarti mungkin di juz salis mungkin. Coba kita lihat di juz 3. Nah, ini di huruf to. Terus kemudian saya harus mencari huruf to ini nanti tolaba itu di sebelah mana. Wah, ini susah sekali ini. Tolaba belum ketemu. Tolaba. Nah, ini belum ketemu ini kata tolaba ini. Nah, nanti ketika sudah ketemu itu, nanti di sini ada kodenya. Misalkan ketemu begitu ya, utlubul ilma begitu. Itu nanti di sini ketemu, itu ada di kitab apa. Dal itu maknanya di sini bisa kita lihat. Kita harus nyari kodenya apa dulu. Susah ini. Zaman saya dulu susah sekali. Setelah mencari itu nanti setelah ketemu di sini kita harus mencari lagi ke kitab induknya. Harus ke kalau to itu misalkan Muwatta Imam Malik, kalau mem itu berarti kitab Sahih Muslim, kalau nun itu Imam Nasai, kalau dal itu Abu Dawud. Jadi susah sekali. Saya dulu dapat hadis itu unduru ilaman huwa asfala minkum wala tanduru ilaman huwa fauqakum. Itu hurufnya nazuro, hurufnya nun. Nah, coba kita lihat di huruf nun. Nah, ini sudah huruf. Nah, ini di huruf nun. Di huruf nun misalnya ada ya tapi ini sulit ini. Sudah enggak usah ini. Kalian enggak usah terlalu sulit-sulit kayak saya. Lama ini nanti ya. Ini tidak terlalu penting. Kalau saya dulu pakai itu susahnya luar biasa. Sekarang kita sudah bisa memakai ini aplikasi. Kita tinggal klik pencariannya lewat sini. Nah, ini di dalam ini kita bisa mencari hadis yang kita inginkan. Contohnya kita misalkan mau mencari hadis yang misalkan kita menemukan hadis ihtanim khomsan qabla khomsin misalkan. Khomsan qabla khomsin. Itu ada di kitab apa? Itu kita bisa mencari lewat aplikasi ini. Nah, itu sudah mulai muncul ini hasil pencariannya. Ya. Nah, kita bisa melihat ihtanim homsan qabla homsin. Ini hadis tentang menggunakan 5 waktu sebelum 5 waktu yang lain. Ihtanim homsan qabla homsin. Gunakanlah 5 waktumu sebelum 5 waktu yang lain. Syababaka qabla haromik. Masa muda sebelum tua. Sehataka qabla sakomik. Sehat sebelum sakit.
Hina aka qabla fakrik, kaya sebelum miskin. Farohoka qabla syuhlik, masa senggang sebelum masa sempit. Hayat aka qabla mautik, dan masa hidup sebelum mati. Nah, ini yang biasa dipakai untuk nyanyian itu loh. Nah, kemudian nanti di sini kita bisa melihat kitab, ada di kitab apa saja. Ini ada di Mustadrak Shahihaini. Mustadrak ini kitab karangannya Imam Al-Hakim yang dia menambahi hadis-hadis yang belum yang memenuhi syarat untuk masuk pada Sahih Bukhari Muslim, tetapi tidak dimasukkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, maka oleh Imam Hakim ini ditambahi begitu. Di kitabnya Nasai juga ada, kemudian di musnadnya Syihab juga ada, dan di bawah lagi ada banyak ini musnad Robi ibn Habib, Ittihaful Maharoh, banyak sekali ada di, tapi kita akan memilih 2 atau 3 saja nanti dari hasil pencarian ini. Misalkan hasil pencarian ini nanti ada 20 hasil, ada 30 hasil, bisa 100 hasil lebih, kita akan ambil 1 atau 2 saja. Misalkan kita ambil dari kitabnya ini Mustadrak ala Shahihaini karya Imam Hakim ini. Nah, ini kita klik di sini. Nah, maka hadisnya ini nanti akan muncul. Kemudian hadisnya ini nanti salah satu itu kalian tulis. Jadi misalkan saya nanti jelaskan ada 3 yang saya jelaskan itu ada 3, maksudnya di sini ini nanti misalkan saya ngambil 3 gitu ya, 1, 2, 3. Ini salah satu nanti redaksinya beda-beda, ini redaksinya bisa beda-beda. Nanti kamu ambillah salah satu. Nah, kemudian saya di sini nanti akan menunjukkan ilmu diroyahnya atau ilmu analisa hadisnya secara diroyah. Saya akan membuka sanad-sanad. Nah, sanad hadisnya bisa kita lihat di sini. Nah, ini Al-Hakim, Imam Hakim yang mengarang Mustadrak, mendapatkan hadis dari Hasan bin Muhammad, dari Muhammad bin Amr, dari Abdullah bin Utsman. Ini saya ya. Sebentar. Tidak bisa ya. Kemudian Abdullah bin Utsman mendapatkan dari Abdullah bin Sa'id, kemudian dari Sa'id bin Abu Hindi, kemudian mendapatkan dari Abdullah bin Abbas. Nah, ini masing-masing nanti akan saya ulas. Abdullah bin Abbas ini sahabat Nabi. Misalnya Sa'id bin Abu Hindi ini siapa orangnya, ini lahir di mana, kemudian nanti statusnya dia sikoh atau tidak gitu. Nah, nanti kalian juga harus mereview ini setelah kalian menulis ini redaksi hadisnya ini secara lengkap. Nah, kalian cari terjemahannya, kalian terjemahkan begitu. Nah, ya saya nanti juga akan membacakan terjemahannya begitu. Saya akan membacakan terjemahannya, jadi kalian juga tidak perlu terlalu khawatir. Terjemahannya nanti ada gambarannya. Itu. Nah, ini nanti kalian tulis beserta terjemahnya, lalu kemudian dari sanad-sanad ini akan saya jelaskan. Nah, kamu gambar juga ini sanad-sanad ini. Kamu gambar juga, lalu kemudian nanti setiap warna ini menggambarkan tentang keadaan rawi tersebut. Kalau merah, kalau warnanya biru seperti ini artinya apa? Kalau warna hijau terang itu maknanya apa? Kalau warnanya hijau gelap ini apa? Itu nanti ada artinya masing-masing. Nah, itu juga harus kalian review, kalian tulis kembali. Jadi kalau periwayat itu ada yang sikoh, ada yang tidak sikoh. Kalau sikoh itu berarti dia kan kalian sudah mempelajari studi hadis, jadi mestinya kalian sudah paham.